disebut pendusta agama, mau apa enggak? Tanya aja sama diri kita masing-masing, bukan hanya Pak Haji loh. Ya, kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah sedekah, sudah haji. Hanya gara-gara tetangga sebelah meninggal, dia meninggalkan anak namanya yatim, ya sebut kita yatim. Nah kita nggak urus dia, nggak dikasih makan, nggak dikasih baju. Nah kita disebut pendusta agama. Nah kira-kira mau apa enggak? Kalau saya terus terang nggak mau, Pak. Nah kalau kita nggak mau, kira-kira pemahaman ayatnya bagaimana? Tahukah kalian siapa pendusta agama? Yaitu mereka yang melantarkan si yatim. Nah kita telantarkan si yatim itu, tapi kita nggak mau disebut pendusta agama. Lalu bagaimana kita memahaminya? Nah, kita kembali lagi. Al-Quran itu untuk siapa? Untuk kita. Hudal linnas, untuk manusia. Ya, kita ini manusia. Saya manusia, Pak Haji manusia, Bapak Ibu yang manusia. Yang namanya manusia itu ada jasmani, ada ruhani. Yang namanya jasmani itu tidak bakal lahir ke dunia ini kalau tidak melalui proses ayah ibu. Berarti si jasmani ini punya bapak, punya emak ini. Bukan yatim dia, si jasmani ini. Karena dia nggak bakal lahir ke dunia tanpa melalui proses ayah ibu. Hubungan ayah dan ibu kita, lahirlah kita. Berarti jasmani kita ini mempunyai bapak, mempunyai ibu. Beda dengan ruhani. Kalau ruhani kita tidak melalui proses ayah dan ibu. Mungkin belum lahir bapak ibu kita, ruh kita sudah ada. Makanya dalam kajian tasawuf banyak sekali anak lebih tua dari bapak. Anak lebih tua dari bapak. Kok bisa? Ya bisa lah. Ini dalam kajian rohani lah, dalam kajian tasawufnya. Anak lebih tua dari bapak. Ya, misalnya begini. Anak TK kan belum bisa baca. Masih kecil, belum bisa baca. Anak SMA sudah bisa baca. Kenapa? Karena anak SMA lebih tua daripada anak TK. Anak TK belum bisa baca, anak SMA sudah bisa baca. Kalau seorang anak rajin sholat, bapaknya rajin judi, tua mana? Anaknya sudah rajin sholat, sudah tahu. Bapaknya rajin judi, belum tahu. Yang belum tahu tadi siapa? TK. Yang sudah tahu SMA. Ini yang namanya anak lebih tua dari bapak, Pak. Anaknya rajin sholat, bapaknya rajin judi. Anaknya rajin zikir, bapaknya benci zikir. Berarti anak ini sudah anak SMA, si bapaknya masih TK. Masya Allah. Nah ini makanya dalam bahasa tasawuf itu banyak sekali anak lebih tua dari bapak. Jadi artinya ruh kita itu tidak melalui proses ayah ibu. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan langsung ruhku. Jadi dia tidak punya ayah dan ibu, si ruh kita ini. Karena dia tidak punya ayah ibu, namanya apa tadi? Yatim. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim, tidak memberi makan si miskin. Ditelantarkan si yatim dirinya ini, ruhnya itu ditelantarkan, nggak dikasih makan, nggak dikasih baju. Makanan ruhani itu apa? Ibadah. Ya, dia nggak makan nasi, dia nggak butuh duit. Yang dibutuhkan rohani kita itu ibadah, sholat, zikir. Itu kebutuhan rohani. Nah sekarang yatim rohani kita itu ditelantarkan, nggak beribadah. Ini yang disebut pendusta agama, ngaku beragama tapi tidak beribadah. Itu yang disebut pendusta agama, melantarkan si yatim. Yatim mana? Yatim diri kita ini, gitu. Di kita ini kan sibuk ngurusin yatim tetangga, yatim sendiri tidak diurusin, gitu. Masya Allah. Ya.
Tetangga ya, yang yatim kita urusin. Bapak Ibu yang sama itu memahami daripada ayat tadi dengan cara pikiran, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca dengan lisan, tapi mari kita baca dengan pikiran. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang perlu kita cerna sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi di samping kita membaca dengan lisan, lalu bagaimana supaya kita mampu membacanya dengan pikiran, sebab kita akan menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ya. Jadi namanya pedoman. Kalau saya ibaratkan, kita ini lagi berlayar di lautan dunia. Lautan dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, bahrun amik, lautan yang sangat dalam. Banyak manusia tenggelam di lautan dunia ini. Nah, kita ini berlayar di lautan dunia, nompang kapalnya Nabi Muhammad yang disebut dengan Dinul Islam. Nah, ibarat kapal ini. Jadi kita masuk ke dalam kapalnya Nabi Muhammad, ya kan? Dalam kapal ini ada kompas, ada pedoman. Ya, itulah Al-Quran dan Sunnah.